Shalom semuanya. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, Miss mengajak kita semua sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menuntun kehidupan kami, melindungi kehidupan kami. Terima kasih buat Papa dan Mama yang masih bisa bekerja sampai hari ini. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami siap belajar, Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mampu memahami setiap materi dengan baik. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, hari ini kita melanjutkan materi masuk ke bab 305. Bab 304 sudah selesai kemarin dan Miss sudah minta untuk kalian ngerjain tugasnya. Tapi ada beberapa yang kesalahannya terjadi di percetakan, mereka tidak masukkan halamannya. Nah, sekarang kita memulai tema yang baru yaitu kosakata baru. Perhatikan halaman 1. Ada di situ memberkati. Ada beberapa kata di situ bersama dengan arti-artinya. Contoh, memberkati artinya mendoakan yang terbaik untuk seseorang. Nah, biasanya kalau kita di gereja sering dapat doa berkat dari pendeta, atau sebelum kita pulang ibadah pasti dibilang, ayo kita doa berkat, artinya doa yang terbaik yang seseorang berikan bagi kita, atau kita mendoakan hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, demikiannya dengan terkadang ada yang berulang tahun pasti sering didoakan. Nah, itu sering disebut dengan ayo kita memberkati, ayo kita memberkati. Nah, ada juga di situ ada kata murid, ada bencana kelaparan, perapian, sampai dengan menyembah. Nanti anak-anak boleh baca sendiri di situ. Murid artinya pengikut Tuhan Yesus. Jadi itu yang sering disampaikan di Alkitab tentang 12 murid Tuhan Yesus. Jadi mereka itu adalah pengikut Tuhan Yesus. Nah, kita ini yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu disebut juga murid Tuhan Yesus karena kita adalah pengikut Tuhan. Oke, kita lihat lagi bencana kelaparan, kekurangan makanan di suatu tempat. Yaitu itu pernah terjadi pada waktu orang Israel ada di tanah Kanaan dan juga pada zamannya Yusuf. Jadi terjadi kelaparan di seluruh dunia sampai orang harus pergi membeli makanan di Mesir, tempat di mana Yusuf berada. Oke, ada perapian, sebuah kotak tertutup untuk menyalakan api. Rahang, tulang paling bawah dari wajah. Ini namanya rahang. Tulang paling bawah dari wajah. Terus berdoa, berbicara dengan Allah. Jadi biasanya kita bilang apa? Doa itu kita berbicara dengan Allah. Makanya sering Miss ajak atau setiap miss yang lain juga pasti seperti itu. Sebelum kita memulai kegiatan, sebelum kita mulai aktivitas belajar, baik dulu kalian di sekolah maupun sekarang secara online, udah kalian belajar secara online, semuanya awali dengan doa atau berbicara dulu kepada Allah, minta hikmat, minta kekuatan dari Tuhan. Nah, di situ juga ada kata pendeta, pelayan Allah yang spesial. Itu Miss tidak perlu jelaskan, nabi, seseorang yang mengatakan hal yang terjadi. Jadi pendeta itu juga bisa disebut dengan nabi, menyatakan apa yang akan terjadi. Ada burung gagak, burung besar berwarna hitam. Budak, seseorang yang dimiliki oleh orang lain. Itu hanya ada di Israel. Jadi misalnya budak itu artinya di zaman sekarang ini asisten rumah tangga. Itu namanya budak. Nah, ada roh, bagian dari manusia yang serupa dengan Allah. Jadi tubuh kita ini terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Jadi ada 3 bagian. Burung pipit, burung yang paling kecil. Patung, sebuah benda yang dibuat menyerupai orang atau hewan yang terbuat dari batu atau kayu. Nah, kalian bisa lihat yang selanjutnya ada kata hikmat. Hikmat itu adalah pengetahuan dan pemahaman tentang suatu hal. Jadi makanya di Alkitab Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Pengetahuan itu kita bisa dapat pada waktu kita belajar di sekolah, kita baca buku. Tapi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Makanya kita diwajibkan berdoa minta hikmat dari Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Salomo.
Jadi Salomo adalah raja yang paling berhikmat di dunia. Setelah itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia minta hikmat dari Tuhan. Oke, ada kata bijak, mengetahui banyak hal. Terus ada kata menyembah, memuliakan Allah. Jadi biasanya kan dibilang, ayo kita menyembah Allah. Nah, kita lihat lagi di halaman 2, ada di situ Allah peduli padamu. Kalian boleh baca di situ. Di bagian ini kamu akan membaca tentang cerita-cerita orang yang Allah kasihi dan Allah tolong. Jadi menurut kalian tinggal melihat diri sendiri. Apakah Tuhan sudah tolong saya? Apakah Tuhan peduli dengan saya? Yang udah pasti Tuhan tolong. Buktinya selama masa pandemi ini dari bulan Maret sampai hari ini kita semua masih sehat-sehat. Itu bukti bahwa Allah peduli dan Allah menolong kita. Nah, kita lanjut lagi, ada kosakata. Kosakata itu diambil juga dari tadi bagian yang halaman 1, kosakata baru, ini ditulis lagi di kosakata. Nah, selesai kalian membaca ini semua dan mendengarkan video ini, Miss minta kalian mengerjakan buat kalimat menggunakan 4 kata yang ada di kata-kata spesial. Ada kata Bethlehem, ada kata Elisa, Elia, Sarfat. Jadi ada 4 kata di kata spesial itu kalian gunakan untuk membuat kalimat. Oke? Contoh kalimat. Miss ambil dari kosakata yang ada janda. Seorang janda hidup di Sarfat. Jadi ada kata jandanya, itu namanya membuat kalimat menggunakan kata janda. Nah, sekarang Miss minta 4 kata yang ada di kata spesial ini kalian kerjakan di rumah ya. Oke, selesai menonton video ini. Nah, Miss mengajak kita untuk menutup materi ini dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.